Mulusnya kok nggak ada ekspresinya? Aduh. Ya udah Ibu, udah taksiran lahirnya kapan Ibu? Kurang tahu ya. Kok Ibu gak tahu sih? Ibu niat hamil gak sih? Lahirin gak sih? Aduh lucu juga ya menghadapi berbagai macam karakteristik pasien. Halo Kak Rey. Hai, terima kasih ya udah datang. Oke, sekarang boleh silakan perkenalkan diri kamu. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Cindy, biasa dipanggil Jessie. Keseharian saya bekerja sebagai bidan di klinik. Terus hobi aku make up. Terus aku disaranin ikut audisi sama teman-teman aku karena menurut mereka badan aku kan menunjang tinggi, makanya aku bisa ikut audisi Kak Rey. Oh, kamu bidan. Bidan di mana? Udah berapa lama? Iya, aku bidan. Di sekitaran sini sih, di daerah Sentul juga. Kira-kira 6 bulan aku, tapi lulusnya udah 1 tahun lebih. Lantas, apa yang bikin kamu tertarik di dunia modeling? Padahal kan satu sisi bidan juga sangat menjanjikan. Kamu bisa buka praktek, kamu bisa menolong banyak orang. Dan di dunia modeling ini, sedangkan banyak persaingan, banyak kompetisi. Dan kamu harus menunjukkan skill kamu yang kamu belum pelajari. Emang pengalaman apa sih kamu di dunia modeling? Oke, yang pertama aku pernah punya cita-cita waktu kecil. Aku pengen jadi model, tapi malah salah jalan kan, malah jadi bidan. Di situ aku termotivasi lah. Aku pengen nih ngembangin diri aku sejauh mana sih aku bisa. Dan menurut aku walaupun aku bidan, tetap bisa eksis sih jadi model. Nggak semua bidan harus jadi bidan gitu kan. Untuk ini cita-cita aku juga sih jadinya gitu. Oke, kalau memang kamu benar-benar bidan, aku mau lihat cara kamu menangani pasien yang mau melahirkan dan bagaimana kamu berinteraksi dengan pasien tersebut. Tapi aku butuh ibu-ibu hamilnya. Ada. Ibu-ibu hamil? Oh, hamil. Dul. Halo Ibu, selamat pagi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau melahirkan. Oh, melahirkan kok nggak mulus ya Ibu? Ini mulus nih. Mulusnya kok nggak ada ekspresinya? Aduh. Ya udah Ibu, udah taksiran lahirnya kapan Ibu? Kurang tahu ya. Kok Ibu gak tahu sih? Ibu niat hamil gak sih? Melahirin gak sih? Ibu niat gak sih melahirin? Ya niat. Tapi kok nggak mulus? Ini mulus nih. Mulus, coba saya pegang ya. Apaan ini? Enggak. Sakit loh. Bapaknya sakit Ibu. Aduh lucu juga ya menghadapi berbagai macam karakteristik pasien. Ada juga yang ngeselin, mungkin ada juga yang kayak hamilnya atau mau melahirkannya bermasalah. Pernah nggak kamu punya pengalaman yang bisa kamu ceritain ke sini, yang bisa kamu share, yang apakah itu bikin panik, apa lucu gitu, seperti apa dalam menangani pasien tersebut? Oke, aku punya pengalaman waktu itu aku lagi jaga di klinik sendirian, itu pas dinasnya, pas lagi sendiri. Bidan aku lagi ke puskesmas, datanglah seorang ibu-ibu bersama anaknya yang mau melahirkan. Dia bilang sama aku, Bu Bidan, tolong nih anak saya mau lahiran, tapi bayinya udah keluar. Nah dari situ aku mikir, oh ya udah, kalau bayinya udah keluar, aku paling tinggal ngeluarin plasentanya aja. Ya udah Ibu, bawa aja langsung ke ruang tindakan, aku bilang gitu kan. Pas aku lihat di ruang tindakan, aku kaget dong. Ternyata bayinya sungsang dan belum keluar itu bayinya, jadi setengah badan aja. Jadi yang keluar cuman kakinya aja, tangan sama kepalanya belum keluar. Di situ kan aku panik banget kan ya, panik banget. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Di situ juga kan masih baru lulus, pengalaman belum banyak lah ya. Nah dari situ aku panik banget. Aku telepon bidan aku, gak diangkat, sibuk.
dari situ ya udah aku ngambil keputusan. Kalau aku diem aja pasti ini dua-duanya nggak selamat kan, ibunya sama bayinya. Nah dari situ aku tolong aku coba ingat-ingat lagi teori yang dipelajarin di kampus. Pertama tuh harus keluarin dulu tangannya. Aku keluarin tangan kanan, tangan kiri, udah keluar. Nah pas di yang kepalanya itu aku sempet takut kepalanya itu putus gitu kan. Kan aku baru pertama kali. Harusnya itu ditanganinnya bukan longing ke aku sebenarnya kalau sungsang. Nah karena itu darurat kan ya, mau nggak mau aku harus coba keluarin itu kepalanya. Pakai apa? Pakai tangan aku. Jadi untung bayinya itu kecil sih, jadi bisa ditolong. Aku cobain masukin. Terus aku raba cari mulutnya di mana biar mencegah putus kan ini takut putus. Aku raba terus aku keluarin pelan-pelan. Alhamdulillah keluar. Dan kagetnya pasti aku feeling sih bayinya pasti nggak nangis karena itu udah lumayan lama juga. Dan apa yang kamu lakuin kalau bayi nggak nangis tuh? Iya aku bingungan pasti nggak nangis. Terus aku takut dia gagal nafas, nggak nafas. Terus aku coba aja rangsang bayinya. Rangsang terus sambil berdoa ya aku sama Allah semoga dimudahin gitu. Alhamdulillah bayinya nangis dan aku keluarin si plasenta ibunya selamat, bayinya selamat. Wah, berarti itu prestasi yang paling bagus ya di awal pertama kali kamu ngadepin pasien. Oke, kan aku lihat tinggi badan kamu sangat proporsional, wajah kamu juga masuk ke kategori fotogenik, bagus. Sekarang aku mau lihat kamu catwalk ya. Kamu peragain sedikit aja. Sambil pose, lihat kamera, senyum. Bisa? Oke. Bentar. Pose, berbagai pose. Oke, good. Overall dari kesemuanya bisa aku simpulkan bahwa kamu orangnya mau belajar, berusaha, cuman kamu masih kayak agak malu-malu, masih kayak takut-takut, mungkin karena lebih fokus ke belajar di ilmu pengetahuan bidan, tapi kan karena sekarang ini kita masuk ke dunia entertainment, dunia showbiz, dunia yang sangat membutuhkan visual dan audio. Jadi secara suara kamu harus lebih ceria lagi, visualnya kamu harus lebih menarik lagi, aura kecantikan kamu walaupun berhijab juga harus tetap ditonjolkan, inner beauty kamu, dari kecerdasan kamu sebagai bidan juga itu jadi poin plus kamu untuk bersaing dengan audisi peserta-peserta yang lain. Baik Kak. Jadi nanti di rumah kamu mulai kayak di depan kaca, kamu ngomong sendiri, kamu berekspresi sendiri, kamu belajar berani belajar public speaking lagi, maksudnya lebih communicate-nya lebih lancar lagi, interaksinya, ekspresinya, gesturnya, dan lebih percaya diri. Karena kamu ini sebenarnya udah kalau secara muka ini sangat komersil ya, maksudnya kamera jenik gitu, masih bisa ditonjolkan dari sisi keanggunan kamu sebagai wanita berhijab seperti itu. Jadi harus lebih ekspresif, harus lebih pede dan harus lebih ngomongnya harus lebih volumenya harus lebih kenceng dan tegas. Jadi ada beberapa penekanan-penekanan yang itu bisa bikin dinamika lah ya, maksudnya pada saat kita ngomong marahnya, sedihnya, lucunya nggak datar-datar aja gitu. Antara kita ngomong A dengan B pasti ada yang kayak turun naiknya, itu ya kamu harus belajar untuk mengekspresikan diri kamu seperti itu. Sama kalau menurut aku sih kamu orang yang sangat komitmen, artinya bisa dilihat ya dari pakaiannya rapi, terus datang ke sini juga on time seperti itu. Itu jadi nilai plus buat kamu. Sekarang kamu gestur untuk tadi catwalk juga harus lebih banyak referensi gaya-gaya. Jadi nanti di YouTube kamu bisa lihat orang jalan fashion itu referensinya gayanya seperti apa, biar gak monoton. Kamu harus punya variasi gaya-gaya yang lain. Yeah. Oke, gitu. Itu aja.
Karena tadi aku bilang kamu paket lengkap dari postur tubuh sangat meyakinkan, sangat memenuhi standar model, tinggi, secara wajah juga punya karakter dan jenik ya di kamera dan juga di video maupun di foto. Jadi kesimpulan hari ini adalah congratulations, you are my angels. Makasih ya Kak. Iya, thank you. Dadah.